Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini kami mengucap syukur akan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Cerahkan pikiran dan hati kami mau menangkap pengajaran dan kebenaran dari kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Matius 18 ayat 15 sampai 17 pembacaan firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampailah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara, dalam renungan GKK Menyapa yang lalu, saya membawakan topik yaitu jangan menghakimi. Kemudian ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau seseorang yang hidupnya nyata-nyata jadi batu sandungan? Apakah kita diamkan saja? Kita tidak boleh menegur dan menasihatinya? Apakah itu juga termasuk menghakimi? Saya merespon ya saudara ya, tentu saja boleh kita menegur dan menasihatin, bahkan harus. Tetapi firman Tuhan hari ini menasihatin kita agar kita dapat menegur dengan baik dan bijak. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang menasehati sesama saudara. Menarik sekali kata menegur di sini memberi pengertian apa? Menyingkapkan, membukakan, menyatakan, bukan menghakimi apalagi memaksa. Ada beberapa langkah tahapan yang kita lakukan sebelum saat menegur dan menasihati seseorang. Sudah pasti kita mendoakan dan minta hikmat Tuhan terlebih dahulu. Kita mau mendahulukan Tuhan sebelum kita menegur dan menasihati orang tersebut. Tahap awal yang harus kita lakukan setelah berdoa sebaiknya dikatakan firman Tuhan dan diajarkan, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkannya, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika tidak, bagaimana Pak? Dikatakan tahap yang berikutnya, jika tidak mempan, bawalah ajaklah 2 atau 3 orang saksi. Jumlah orang tersebut, lihat konteks dan kebutuhan. Sebagai apa? Sebagai penegasan. Saudara, kalau sudah ditegur berulang-ulang, dari tahapan 4 mata sampai banyak orang, tetapi orang itu masih kekeh, ya kita serahkan kepada Tuhan. Anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, atau penagih pajak. Menjadi pola kehidupannya sudah seperti itu. Kita telah melakukan bagian kita, selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, membaca ayat-ayat tadi ternyata menegur dan menasihati orang lain itu tidak mudah. Ternyata ada caranya, ada kiat-kiat khusus, ada skill yang harus kita gunakan. Tidak sekedar langsung menegur begitu saja, saudara. Ya, yang harus kita perhatikan saat menegur dan menasihati, haruslah yang pertama motivasi kita. Tujuannya apa? Tujuannya nasihatnya harus membangun, memperbaiki, mengembalakan dalam rangka mengasihi orang tersebut. Motivasi itu mesti ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi emosi, kita koreksi diri dulu. Karena Kolose 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Yang berikut, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang berikut, kita harus juga menegur, menasihati, dikatakan dengan roh lemah lembut. Galatia 6 ayat pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Tolong garis bawahi dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga diri sendiri. Kenapa menjaga diri sendiri? Supaya dikatakan kamu jangan kena pencobaan. Jadi artinya saudara, janganlah kita memaksa, apalagi menggunakan kata-kata yang kasar untuk menegur dan menasihatin orang lain. Nanti jadinya kita
menggeser masalah sesungguhnya dan dapat menimbulkan perkara yang baru, masalah yang baru, karena masalah sudah bergeser dari masalah inti sebelumnya. Ya, marilah kita bijak dalam menegur dan menasihati, sehingga maksud baik kita diikuti dengan cara yang baik, supaya mendapatkan hasil yang baik. Amin. Selamat menyapa, selamat menegur, dan menasehati dengan bijak. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pengajaran kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Beri kekuatan bagi kami supaya kami tekun belajar, menguasai diri, supaya sungguh-sungguh kami bisa melaksanakan semua kebenaran firman Tuhan yang diajarkan bagi kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.